Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Karyawan PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali seperti biasa di Selasa kedua pada setiap bulannya kita membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang Selasa kedua di bulan Oktober 2023 kita masuk pada Al-Kabiratu As-Sittun. Al-Kabiratu As-Sittun, dosa besar yang ke-60. Dosa besar yang ke-60. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menulis dosa besar yang ke-60 adalah al-jidal wal mira wal ludud. Jidal dan debat. Jidal dan debat. Mengapa jidal atau debat bisa dikategorikan sebagai dosa besar? Karena terkadang di dalam jidal seseorang menyerukan kepada diri sendiri dan dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, atas nama Allah tanpa ilmu. Karena tujuan debat semata-mata hanya untuk menang. Hanya untuk menang. Ya, bukan untuk mencari kebenaran. Dan menang dalam debat belum tentu benar. Menang dalam debat belum tentu yang menang itu adalah benar. Dia berada di atas siratal mustaqim, tidak. Belum lagi niat orang yang berdebat hanya untuk mencari nama, hanya untuk dikatakan bahwa dia orang yang cerdas, dia orang yang pintar, dia orang yang ahli debat. Hadza atau hadhihi minal kabair. Ini termasuk dosa besar. Mari kita baca penjelasan dari Al-Imam Al-Zahabi tentang permasalahan ini. Beliau mengawali dengan membawa dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah
ayat 204 dan 205. Qala ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Sebentar kita lihat terjemahannya. Al-Baqarah 204. Artinya di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagungkanmu, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ayat berikutnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, dan apabila ia berpaling dari engkau atau dia mendapatkan kekuasaan, kemampuan, sa'a fil ardi liyufsida fiha, dia berusaha melakukan perbuatan yang merusak, melakukan kerusakan di dalam atau di atas permukaan bumi ini, serta merusak tanaman ternak, tanam-tanaman dan juga ternak. Ini merusak lingkungan, wallahu la yuhibbul fasad. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Yang diambil dari oleh muallif di sini adalah wa huwa aladdul khisam, sementara dia itu adalah aladdul khisam, orang yang paling keras penentangannya. Ya, artinya dia merasa benar. Lihat awalnya ya, wa minan nasi may yu'jibu qawluhu, di antara manusia ada yang menakjubkan perkataannya. Dan memang demikian, orang-orang yang jago debat itu perkataannya itu menakjubkan. Kalau bahasa kita, retorikanya itu bagus sekali. Hampir-hampir kita tertipu. Retorikanya sangat bagus sekali. Ini bukan berarti kita tidak boleh belajar retorika, boleh. Maksudnya jangan gunakan seperti kerbau mengunyah. Hanya bisa ngomong tapi kosong isinya. Hanya sekedar dia mengolah kata saja tapi kosong isinya. Nggak ada ilmu di dalamnya. Bahkan mungkin hanya isinya untuk merendahkan Islam. Nah, orang ini dia menakjubkan perkataannya itu dalam menerangkan tentang permasalahan kehidupan dunia. Dan dia bersaksi bahkan atas nama Allah bahwasanya apa yang dia lakukan itu benar, padahal tidak. Sementara di dalam hatinya itu adalah aladdul khisam, orang yang paling keras penentangannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah aladdul khisam, yang dijadikan sebagai dalil di sini adalah aladdul khisam, menentang atau
menentang agama Islam dengan keras, maka ini adalah dosa besar. Iya. Tapi sekarang fenomenanya itu dianggap itu perbedaan biasa. Dianggap perbedaan biasa, dianggap jangan dipermasalahkan. Padahal kalau bicara tentang agama itu sangat-sangat menghina. Tapi dianggap perbedaan pendapat biasa. Ini ajib yang seperti ini. Banyak kaum muslimin sekarang itu tidak bisa membedakan mana yang dikatakan itu perbedaan, mana yang dikatakan itu penghinaan. Bahkan juga orang yang kritik dengan menghina juga nggak bisa dibedakan sekarang. Orang mengkritik dianggap menghina, sehingga yang mengkritik itu ditangkap, dianggap pelanggaran apalah ya, ITE dan lain sebagainya. Tapi yang menghina dianggap mengkritik, sehingga tidak boleh kita mengganggu kritiknya. Ajib. Ya, ini terjadi sekarang. Manusia nggak bisa membedakan mana kritik, mana menghina. Ya ini orang yang seperti ini, yu'jibuka qauluhu, menakjubkan perkataannya itu. Hampir-hampir kita tidak bisa membedakan apakah dia menghina ataukah mengkritik, karena menakjubkan perkataannya. Orang kalau dia bicara itu ya senang mendengarnya, dianggap cerdas, katanya kata-katanya itu bagus, membikin orang terbuka pikirannya. Tapi kita tidak tahu di balik itu ternyata dia aladul khisam. Allah yang mengetahui tentang hatinya. Ya. Wa yushhidullah, bahkan orang yang dia perkataannya itu bagus, bersaksi atas nama Allah, dan dia dengan persaksiannya itu menganggap dirinya benar, padahal aladul khisam. Banyak orang yang sekarang, dan apalagi di negeri kita ini ya, banyak orang-orang yang seperti itu. Bagus perkataannya, menakjubkan orang yang mendengarnya, menakjubkan orang yang memperhatikannya, padahal di balik semua itu dia adalah penentang yang sangat keras, penentang yang sangat kejam. Naam, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa mimma yadhummu minal alfaz al-mira' wal jidal wal khusumah. Dan di antara yang menghinakan dari perkataan minal alfaz, yadhummu minal alfaz, yang tercela dari lafaz, dari perkataan atau dari ucapan adalah al-mira', debat, wal jidal, sama, mira, debat, jidal, wal khusumah, dan perang tanding dalam berkata-kata. Khusumah itu perang tanding sebenarnya, duel. Ya, duel. Itu ya. Nah, ini dalam Islam tidak demikian. Ya. Jidal bukan bagian daripada wasilah untuk dakwah. Tapi kalau dialog di sini diberikan ikatan, diberikan penguat atau diberikan muqayyad, mencari titik temu kebenaran atau mencari kebenaran dengan titik temu yang telah disepakati. Itu namanya dialog. Tapi kalau hanya sekedar debat dan dia menetapkan bahwa yang menang dia itu adalah benar, fahadza la yajuz, fahadza laysa min ad-da'wah. Ini bukan bagian daripada dakwah. Ya, bukan bagian daripada dakwah. Jadi debat itu bukan wasilah dakwah. Kalau dialog boleh. Lo bedanya apa?
Tadi sudah disebutkan bedanya. Bedanya antara jidal dengan dialog. Kalau dialog itu ada sesuatu atau kaidah atau dasar, landasan, acuan yang disepakati. Ya, yang disepakati. Yang kedua, dialog itu mencari kebenaran dengan standar tadi yang telah disepakati, mencari kebenaran. Yang bisa jadi kebenaran tersebut adalah titik temu antara dua orang yang berdialog dan menjadi damai. Ya, menjadi damai. Yang ketiga, dialog itu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, atau apalagi untuk mencari menang. Hadza huwa, ini disebut dengan dialog. Dan ini yang dimaksud pada kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Sebagaimana ayatnya yang disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serukanlah kepada agama Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah, nasihat, dan dengan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan jidal yang baik. Jidal yang baik itu tadi terpenuhi syarat-syaratnya. Mencari kebenaran, mencari titik temu yang disepakati. Ya, dan yang tiga, berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan kebodohan atau kejahilan. Ini yang dikatakan sebagai wasilatul dakwah. Makanya ketika datang orang ngajak debat, berikan kesepakatannya, dan yang sama-sama sepakat bahwa kebenaran itu ditakar dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu pun tidak cukup. Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Dalam hal ini pemahaman yang benar adalah pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bukan mengikuti pemahaman orang-orang belakangan dan seterusnya. Ada kesepakatan dulu dasarnya, baru dialog. Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Ketika dia ingin ngajak jidal atau debat atau dialog, tapi tidak sepakat dengan dasar-dasar tadi atau acuan-acuan tadi, jangan debat, tinggalkan, karena tidak ada manfaatnya. Ya, tidak akan ada manfaatnya. Yang ada sakit hati, dan yang ada akan menjadi menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi. Ya. Naam. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan perkataan Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Imam Ghazali ini ma'ruf ya, imam yang diterima oleh kaum muslimin, baik dia berada di atas sunnah atau dia tidak berada di atas sunnah. Dan mereka yang tidak berada di atas sunnah mengklaim bahwasanya Al-Imam Ghazali adalah berada pada barisan mereka, seperti orang-orang sufi. Mereka menganggap Al-Imam Ghazali adalah sufi, padahal beliau ulama ahlu sunnah. Beliau punya kitab sangat bagus sekali, membantah habis-habisan filsafat, padahal beliau sendiri tenggelam ke dalam perut filsafat, yang disebut dengan kitab Tahafutul Falasifah, Tahafutu Falasifah. Kitab ini beliau tulis untuk membantah para kaum filsafat, dan beliau ingin keluar dari filsafat. Namun kitab ini dibantah lagi oleh atau dibantah dan ditanggapi oleh Ibnu Rushd. Makanya Ibnu Rushd juga punya kitab At-Tahafutut Tahafut. Kalau Imam Ghazali memiliki kitab At-Tahafutul Falasifah, kalau Ibnu Rushd
memiliki kitab At-Tahafutul Falasifah, yakni yang menanggapi kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali ada niat untuk keluar, tapi karena sudah melekatnya filsafat itu di dalam hati beliau, hampir-hampir beliau tidak bisa, dan beliau sudah tenggelam ke dalam butunul falasifah, ya, dakhilu butunil falasifah, masuk ke dalam perut-perut filsafat, susah untuk keluar. Pengen keluar, masuk lagi, nggak bisa lepas. Meskipun dikabarkan sampai kepada kita bahwa Imam Ghazali ini di akhir hidupnya meninggal dunia dalam keadaan memeluk kitab Imam Bukhari, karena saking semangatnya, saking inginnya beliau kembali kepada sunnah, memeluk kitab Imam Bukhari. Dan beliau dalam keadaan membaca meninggal. Itu Imam Al-Ghazali. Tapi ya, ini tidak diakui, cerita atau fakta ini tidak diakui oleh orang-orang sufi. Mereka masih menganggap bahwa Imam Ghazali adalah sufi, dan filsafat Ghazali itu diagungkan oleh orang-orang sufi. Ya, filsafat Ghazali. Naam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, al-mira'u ta'nuka fi kalami li'idhari khalalin fihi li ghairi ghardin siwa tahqiri qailihi wa idhari mazayyatika alaih. Mira' atau debat, di sini ada tiga lafaz ya, sebenarnya artinya sama, tapi diberikan definisi oleh Imam Az-Zahabi berbeda. Mira, jidal, dan khusumah tadi sudah disebutkan, ini hampir sama. Bahasa kita tuh nggak memiliki makna atau terjemah yang sama dengan bahasa Arab ini, kecuali semuanya dikatakan debat, jidal atau debat. Ya, mira, jidal, wal khusumah sama dengan debat kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab ini beda, definisinya masing-masing berbeda. Definisinya masing-masing berbeda. Dikatakan oleh Imam Ghazali, yang dimaksud dengan al-mira adalah ta'nuka fi kalamin, celaanmu, ta'anmu dalam perkataan, li'idhari khilala fihi li ghairi ghardin siwa tahqiri qailihi, yakni untuk menampakkan kekurangan di dalamnya, ya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya sekedar untuk menghina orang yang mengatakannya, meremehkan dan merendahkan orang yang mengatakannya. Itu mira. Saya ulangi. Mira itu adalah ta'nuka, celaanmu. Bentuknya celaan, bentuknya kadang yaitu kalau bahasa kita itu namanya kritikan. Padahal ya celaan atau hinaan. Celaanmu terhadap satu perkataan fi kalamin li idhari khalalin, hanya untuk menampakkan kekurangannya. Kalau bahasa kita, hanya untuk mencari-cari kekurangannya. Itu mira namanya. Dan tidak ada maksud lain dan tujuan kecuali hanya untuk tahqiru qailihi, menghina, merendahkan orang yang mengatakannya. Wa idhari mazayatika, dan hanya semata-mata untuk idhar, yakni menampakkan dirimu, ya, menampakkan statusmu, menampakkan kedudukanmu, bahwasanya kamu telah menghinanya. Itu namanya mira. Fahadha huwa ithmun, fahadha huwa minal kabirah. Ini termasuk dosa besar. Jadi mira itu hanya dia bicara, tapi hanya sekedar untuk mencari-cari kekurangan, mencari-cari kesalahan, ya.
tidak ada maksud dan tujuan kecuali hanya untuk merendahkan orang yang mengatakan dari kalam tadi, ya, merendahkan orang yang mengatakan kalam yang dicela tadi, ya, kalam yang dicela tadi. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dan ini banyak. Setiap kita berkata, atau siapapun lah, pejabat atau apapun, dia berkata selalu dikritik dan dicari-cari kesalahannya. Itu namanya mira. Padahal perkataannya benar, tapi tetap dianggap salah. Itu namanya mira. Ya, kalam tersebut dikatakan salah dan dibongkar kekurangannya, serta orang yang mengatakannya itu dihina, direndahkan, dicaci maki. Itu namanya mira. Seperti contoh ya gini, saya menyampaikan tentang dosa besar yang ke-60. Ya, 60. Antum mendengarkan. Setelah saya selesai, antum bangkit atau ada yang mira gitu ya. Dia tidak bertanya, tapi dia hanya sekedar mengucapkan untuk mengkoreksi perkataan saya, untuk mengkoreksi kekurangan, ya. Kemudian tidak ada maksud tertentu dari koreksiannya kecuali apa? Kecuali hanya ia ingin menghina saya. Itu namanya mira. Fahadza minal kabirah. Ini termasuk dosa besar. Dan ini bukan hanya dalam masalah agama, masuk ke dalam masalah segala permasalahan, masalah politik, masalah sosial. Mungkin sebagian mereka ada yang memberikan muhadarah, memberikan pidato, memberikan orasi atau memberikan ilmu, mengajar. Setelah dia selesai, bangkit orang untuk mengkoreksi, bukan untuk bertanya atau berdebat, tapi mengkoreksi, diungkap semua kesalahannya. Kesalahannya itu bukan dibenarkan, tapi hanya untuk dihina orang yang mengatakannya itu. Itu namanya mira. Ya, itu namanya mira. Orang yang seperti ini ada di negeri kita. Ya, dikoreksi perkataannya bukan untuk dicarikan solusi, tapi hanya untuk sekedar dihina, dan ia mengatakan ini adalah kritik. Hadza huwa mira. Ini disebut dengan mira. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, ini tidak boleh. Ya banyak, bahkan kaum muslimin itu terkena syubhatnya itu. Dan bahkan kalau mendengar orang ini bicara, itu kalau memang lewat di TikTok nggak mau di skip itu, didengerin terus. Masya Allah. Ya, itu namanya mira. Dan ini dosa besar, dosa besar. Jangan dianggap ini perkara yang ini kan cuman kritikan. Loh, setiap perkataan ya ikhwah akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini. Termasuk celaan atau kritikan hanya untuk mengungkap kesalahan atau kekurangan, dan tidak ada maksud kecuali hanya untuk menghina orang yang mengatakannya. Kemudian waqala Al-Imam Al-Ghazali mengatakan lagi, wa ammal jidal, sekarang jidal. Wa ammal jidalu fa ibaratun an amrin yata'allaqu bi idharil madhahib wa taqririha. Adapun jidal adalah ibarah, satu ungkapan dari perkara yang berkaitan dengan izharul madzahib, ingin menampakkan mazhabnya, ingin membela mazhabnya atau membela pendapatnya. Itu namanya jidal. Jadi mengadakan jidal bukan untuk mencari kebenaran, tapi mengadakan jidal hanya untuk ingin menampakkan atau ingin memberitahu mazhabnya, bahwasanya inilah mazhabnya dia. Ya, ini mazhabnya dia atau ini pendapatnya dia.
Yang tidak boleh ada yang membantah. Kalaupun membantah ya jidal. Itu namanya jidal. Jadi bukan semata-mata mencari kebenaran, hanya semata-mata untuk menampakkan pendapatnya itu saja. Ya, membela pendapatnya. Wa takririha, bahkan ditetapkan pendapatnya tersebut. Ya, kita tidak tahu apakah salah atau benar ya. Terlepas dari salah dan benar, jidal itu dia mengungkapkan satu perkara yang berkaitan dengan mazhabnya atau pendapatnya, pemikirannya. Qala wa ammal khusumah, Al-Imam Al-Ghazali berkata lagi, wa ammal khusumah, sedangkan yang dimaksud dengan khusumah fallajaju fil kalam. Lajaju fil kalami liyastawfi bihi maqsudan min malin aw ghairihi. Khusumah itu adalah al-lajaju fil kalam. Lajaju fil kalam itu artinya apa ya? Perkataan yang tidak konsisten. Itu namanya lajaj. Al-lajaju fil kalam, perkataan yang tidak konsisten. Perkataan yang tidak tetap, atau perkataan yang ragu dia untuk mengatakannya, itu namanya lajaj fil kalam. Maksudnya apa? Liyastawfi bihi maqsudan, hanya sekedar untuk menunaikan maksud dan tujuannya saja, atau hanya untuk mengumumkan min malin au ghairihi, mengumumkan hartanya atau yang lainnya, atau mengumumkan maksud tertentu. Itu namanya al-lajaj fil kalam, yang disebut dengan al-khusumah. Wa taratan yakunu ibtidaan wa tarakan yakunu i'tiradan. Terkadang dimulainya tanpa ada, yakni tanpa ada permulaan, artinya ya mulai secara begitu saja. Atau terkadang i'tiradan. I'tiradan itu terkadang memang dipersiapkan untuk debat atau mira. Jadi terkadang datangnya secara dadakan, terkadang datangnya direncanakan tentang masalah debat yang seperti ini. Tapi kebanyakan ya kalau di TV-TV ya direncanakan ya. Kalau di media sosial direncanakan. Tapi tidak sedikit juga yang datangnya tanpa direncanakan. Datang orang duduk, awalnya ngomong biasa, lama-lama debat. Kan gitu. Ini yang tidak direncanakan. Yakunu ibtidaan wa taratan yakunu i'tiradan. Terkadang tidak dipersiapkan, datang begitu saja, terkadang memang dia direncanakan. Wal mira'u la yakunu i'tiradan. Hadza kalamul Ghazali. Sementara mira itu adalah ta'an, ya, ta'an, mencela atau mengkritik atau ingin mengungkap kesalahannya. Ini kata Imam Ghazali, la yakunu i'tiradan. Terkadang itu bukan perkara yang direncanakan. Artinya memang jarang untuk mengkritik atau untuk menampakkan atau mengumumkan kesalahan-kesalahan orang lain, itu jarang untuk direncanakan. Maksudnya direncanakan, disetting, jarang. Terkadang datang ya tanpa direncanakan. Terkadang yang melakukan itu adalah audiens, ya, orang berceramah, berpidato atau memberikan ilmu. Audiensnya ngomong untuk mengkritik atau untuk mengungkap kesalahan-kesalahannya. Hadza huwal mira namanya. Dan itu terkadang jarang untuk direncanakan di meja satu meja duduk, jarang. Tapi kalau al-jidal wal khusuma terkadang itu direncanakan. Yaitu maksudnya. Ya, hadza kalamul Ghazali. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, i'lam anna al-jidala qad yakunu bihaqqin wa qad yakunu bibatilin. Ini Imam Nawawi berbeda lagi pendapatnya tentang jidal. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasannya jidal itu terkadang bihaq, yakni dengan
prinsip kebenaran, dengan prinsip yang benar. Wa qad yakunu bi batilin, dan juga terkadang dengan prinsip yang batil, dengan prinsip yang batil atau konsep yang batil. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali billati hiya ahsan, kecuali dengan baik. Dengan baik tadi sudah disebutkan, ya ini berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Wa qala ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidallah mereka dengan baik, jidallah mereka dengan cara yang terbaik. Antum perhatikan di sini menggunakan kalimat ahsan, bukan hasan atau husna, tapi ahsan, isim tafdil, isim tafdil yang maknanya adalah yang terbaik, yang paling, itu namanya isim tafdil, yang paling baik. Jidallah ahli kitab, tidak boleh kalian berjidal terhadap ahli kitab kecuali dengan cara yang paling terbaik, billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling terbaik. Cara yang paling terbaik adalah dengan ilmu, dengan ilmu. Naam. Jadi bukan dengan hawa, bukan dengan kebodohan. Demikian juga wajadilhum billati hiya ahsan, jidallah mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling baik. Wa qala ta'ala ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidaklah yang menjidal tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir, yakni orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayat ini ingin mengatakan bahwa kebiasaan jidal itu adalah sifat orang-orang kafir. Kebiasaan jidal, kebiasaan debat ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Jangan batalkan keislaman Anda dengan jidal. Jangan. Berapa banyak orang-orang yang batal keislamannya disebabkan karena jidal. Batalnya keislaman atau murtadnya keislaman bukan pada waktu jidal. Terkadang setelah pulangnya dia kufur karena terkena syubhat dalam hatinya. Karena terkena syubhat. Dan ini banyak yang dikatakan dengan ahli ilmu atau pelajar atau sarjana atau cendekiawan, debat dia tidak kufur. Kufurnya nanti karena syubhat yang masuk dari lawannya. Kufurnya begitu pulang baru kufur. Dia berpikir, oh iya juga apa yang dia katakan begini ya. Oh iya juga, oh iya juga. Akhirnya kufur. Makanya jangan banyak berdebat, karena debat itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Ya. Kalaupun ingin debat, tadi sudah disebutkan billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Dan berdasarkan dengan ayat ini, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru, yang menunjukkan bahwa jidal itu adalah dosa besar. Karena apa? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, karena bisa menyebabkan pelakunya kufur, karena jidal adalah sifat orang-orang kafir. Qala al-Imam An-Nawawi berkata lagi, qala fa in kana al-jidalu lil wuqufi 'ala al-haqqi wa taqririhi kana mahmudan. Jika jidal tersebut hanya sekedar untuk mengambil sikap di atas kebenaran, artinya untuk mencari kebenaran dan juga menetapkan kebenaran tersebut, kana mahmudan, maka jidal itu jidal yang terpuji. Itu dengan catatan itu tadi, dengan catatan
mencari kebenaran dan ingin menetapkannya bahwasannya itu benar. Wa in kana fi mudafa'atil haqq au kana jidalan bighairi ilmin kana madhmuman. Jika jidal itu ingin menolak kebenaran atau jidal tanpa ilmu, maka yang seperti ini adalah jidal madhmum, jidal yang tercela. Jidal yang tercela. Jadi tidak boleh kita jidal tanpa ilmu atau hanya ingin menolak kebenaran. Makanya tidak dianjurkan untuk jidal dengan orang-orang Syiah, tidak dianjurkan dan jangan. Apa tujuannya? Kalau seandainya Syiah itu menang, apakah kita ingin membenarkan bahwasanya Syiah itu benar? Tidak. Maka jidal yang seperti ini tidak diperkenankan. Jidal seperti ini tidak diperkenankan. Ya. Naam. Wa 'ala hadha at-tafsili nazzala an-nusus al-waridatu fi ibahati wa dhammihi. Kata Imam An-Nawawi, dan berdasarkan penjelasan ini maka nazzala an-nusus, teks-teks nas itu diletakkan, teks-teks nas yang datang itu diletakkan tentang atau sebagai takaran untuk boleh dan tidaknya dalam berdebat atau berjidal. Wal mujadalatu wal jidal bermakna wahid. Mujadalah dengan jidal maknanya sama, ya. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, yakni qala ba'dus salaf atau ba'dul ulama, ma ra'aitu syai'an adhaba lid-din wala anqasa lil muru'ah wala ashghalu lil qalbi minal khusumah. Ini perhatikan ini. Berkata sebagian ulama, tidaklah aku memandang sesuatu yang paling cepat menghilangkan agama atau mengurangkan atau mengurangi wibawa, mengurangi muru'ah, wala ashghalul qulub, dan yang paling menyibukkan hati minal khusumah, kecuali dari khusumah. Jadi al khusumah, debat, ini sesuatu yang cepat untuk menghilangkan agama. Yani gampang sekali orang itu kufur, bahkan mengurangi kehormatan, mengurangi wibawa, dan juga menyibukkan hati. Karena tadi sudah dikatakan, terkadang orang yang debat itu pulang ke rumah itu berpikir lagi apa yang dikatakan oleh lawan jidalnya. Ketika di pertengahan jalan berpikir, dia akan mengatakan, oh benar juga dia katakan begini tadi, oh betul juga dia katakan begini tadi, padahal bukan seperti itu. Akhirnya dia kufur sendiri. Gampang menghilangkan agama bagi orang yang berdebat, apalagi tidak memiliki ilmunya. Ini hati-hati. Makanya Al-Imam Az-Zahabi meletakkan ini bagian daripada dosa besar, karena gampang menghilangkan agama. Gampang sekali orang cepat kufur, keluar dari Islam. Ya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Azan udah ada tadi. Apa azan? Setelah itu kita ini. Atau sebelum azan ada soal? Iya, fadhal. Kalau berdebat di masalah pekerjaan gitu ya, masalah dunia gitu ya, misal ada hubungan antara kita dengan supplier gitu kan, kita kan biasanya ada negosiasi harga dan sebagainya. Kita biasanya saling ingin menang gitu kan, yang kita selaku customer pengen harganya turun, nyari-nyari celah, dan si supplier juga pengen harganya naik. Nah kita biasanya saling berdebat gitu. Kalau permasalahan dunia
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu tentang permasalahan dunia. Yang dipermasalahkan di sini adalah debat dalam masalah agama. Ya, masalah dunia tidak dipermasalahkan, apalagi apa yang disebut dengan nego, tawar menawar. Tawar menawar dalam jual beli itu disyariatkan. Hatta sampai debat, tawar menawar sampai debat boleh, selama masih menjaga hati ya. Tidak ada setelah selesainya tuh kebencian, tidak. Itu urusan dunia, nggak masalah. Urusan dunia ini jangan sampai dibawa ke dalam agama. Itu yang nggak boleh. Lihat, perhatikan di awal tadi ayat, wa minan nasi may yu'jibuka kaunuhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada yang menakjubkan perkataannya dalam kehidupan dunia. Ya, dalam kehidupan dunia. Padahal dia itu aladul khisab, orang yang paling keras debatnya. Jadi perkara dunia jangan bawa-bawa agama gitu. Kalau mau debat perkara dunia jangan bawa-bawa agama. Kalau sudah masuk ke ranah agama, stop, berhenti. Gitu. Tapi biasanya tawar menawar itu kalau sudah mengarah kepada kebohongan, dusta, ya bicaranya agama sudah itu. Nah, ini jangan. Tawar menawar sesuai dengan kaidahnya boleh, tapi kalau sudah ke ranah bohong, dusta, stop, berhenti, karena antum sudah menyentuh ranah agama. Ya, karena sudah menyentuh ranah agama. Wah, antum bohong, dosa lu. Itu kan bicara agama itu. Ya tidak? Dosa lu. Tapi kalau tawar menawarnya mengatakan, maaf ini harga sudah naik karena bahan baku sudah naik, dia begini dan apa mekanismenya begini sehingga kita menaikkan harga. Mekanisme yang menyebabkan harga menjadi naik, dan itu tidak ada kebohongan di sana. Fala haraja alaihi, tidak ada keberatan. Kemudian antum membantah, oh enggak, saya melihat harga di sini begini karena bahan bakunya begini sehingga saya perkirakan harga atau barang yang Anda bawa ini harganya segini. Silakan debat masalah itu, terserah dari mekanisme teknis. Tapi kalau sudah ada ranah, nggak boleh bohong ente, dosa lu. Ini kan bicara agama jadinya. Berhenti sudah, stop, jangan debat. Nanti bahaya, akan terjebak ke dalam jidal, nanti debat. Nggak boleh debat dalam masalah agama yang menyebabkan orang itu dosa besar gitu. Wallahu a'lam. Ya kalau debatnya masalah mekanisme nggak apa-apa ya, mekanisme atau teknis penawaran dan sebagainya nggak masalah. Tapi kalau sudah ada kebohongan, nah itu udah nggak bisa ditolerir, karena dusta itu termasuk amalan yang dilarang dalam agama. Naam. Ya. Kadang-kadang dalam sebuah grup WA ada seorang mungkin yang mengirimkan kayak semacam kajian singkat. Nah, dan itu kan ada berbagai macam ya pemahaman berbeda. Itu yang benar malah yang oh begini ternyata tiba-tiba baru dimari-mari, tadi jadi rame gitu. Nah ini yang termasuk debat kan seperti apa? Debat itu baik secara offline maupun secara online, di grup WA ataupun secara offline, yaitu di majelis, itu debat. Kalau sudah mengarah tadi debat kusir tanpa ilmu, apalagi hanya mencari ingin menang sendiri, maka stop. Artinya jangan masuk ke dalam lingkungan debat itu. Ya, lingkungan debat itu. Kalau dalam rangka untuk memberitahu bahwasanya mungkin di sebagian anggota grup ada yang share tapi masalah-masalah yang menyesatkan, umpama informasi-informasi hoax umpama, apalagi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita kasih tahu, kita berikan nasihat,
bahwa ya akhi barakallahu fiik, ada doa di sana, ini tidak boleh, ini dusta atas nama Allah dan Rasulnya, nggak boleh berkata demikian, tidak boleh melakukan ini, dan nggak boleh di-share karena ini tidak benar, dan seterusnya. Hadza jaiz, ini boleh. Tapi ketika dia membantah, kemudian membabi buta atau banyak ini dan itu, ya sudah, kewajiban antum memberikan nasihat, selesai. Jangan tanggapin lagi, jangan debat. Nanti terjebak ke dalam mira tadi, ya. Karena terkadang orang hanya sekedar memancing biar rame. Wah, ini grup sepi nih, biar rame, di-share tuh perkara yang nyeleneh. Ada yang komen, lama-lama debat, akhirnya jadi rame. Orang yang nge-share nggak ngomong-ngomong, orang yang ngomong, dia emang nggak ngomong, biarin aja, penting rame gitu. Itu nggak bener ya seperti itu. Orang itu mesti dijewer itu, ya. Jadi ada yang seperti itu, hanya sekedar biar grup rame, dia share perkara yang nyeleneh, orang yang debat dia mah ketawa. Nah, ini nggak bener juga yang seperti ini, memancing di air keruh yang kayak gitu, nggak boleh seperti itu. Nah, ini dosa juga, karena apa? Belum lagi kalau seandainya perkara agama, dia istihza dalam agama yang seperti itu. Istihza dalam agama termasuk dosa besar, sudah kita bahas. Istihza, bermain-main, melecehkan, meremehkan agama, ini termasuk dosa besar. Nah, wallahu alam. Karena waktu sudah berlalu, mari kita salat maghrib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.